Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya, itu tentang macam-macam air. Itu ada 4. Yang satu, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air yang najis. Sekarang akan membahas tentang air yang najis. Air najis itu adalah air yang terkena najis, terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah air banyak. Air banyak adalah air yang berukuran lebih dari 216 liter atau lebih dari 2 kulak. Air banyak di saat terkena najis bisa menjadi najis bila memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, ada perubahan pada air karena najis. Yang kedua, ada perubahan warnanya karena najis. Ada yang ketiga, ada perubahan baunya karena najis. Jika salah satu perubahan yang berada di air yang banyak itu, maka air itu menjadi najis. Tapi bila mana tidak ada perubahan warnanya, tidak ada perubahan baunya, atau tidak ada perubahan rasanya, maka air itu menjadi suci. Satu kali lagi, bila mana air banyak tapi berubah, yaitu baunya atau rasanya atau warnanya, maka air banyak itu menjadi najis. Tapi air banyak jika terkena najis tapi tidak ada perubahan baunya, tidak ada perubahan warnanya, tidak ada perubahan rasanya kepada air tersebut, maka air tersebut termasuk air yang suci. Yang kedua, air sedikit. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulak, itu kurang lebih berukuran 12-16 liter. Jika air sedikit bila terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Sekali lagi, jika air sedikit terkena najis, maka hukumnya menjadi najis. Satu kali lagi, jika air sedikit terkena najis, itu air sedikit yang kurang dari 12,6 liter terkena najis, maka air tersebut menjadi najis. Meskipun tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Yang keempat, air itu adalah air yang makruh digunakan atau air musammas. Air suci yang makruh digunakan adalah air musammas atau air yang terjemur sinar matahari. Air tersebut suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan dengan 5 syarat berikut. Yang pertama, air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang atau logam selain emas dan perak, seperti besi atau timah. Sedangkan kalau menggunakan wadah air dengan menggunakan emas dan perak menjadi haram. Bukan haram memakainya, tapi haram penggunaannya, sangat mubah, tidak perlu maksudnya. Yang kedua, air berada di daerah yang beriklim panas, seperti di Timur Tengah. Yang kedua, air yang ada di saat musim panas. Kalau musim dingin tidak, atau musim pancaroba seperti di Indonesia tidak. Air yang digunakan dalam kondisi panas. Yang selanjutnya, air digunakan untuk membasuh anggota badan. Bisa kalau digunakan untuk ngepel atau cuci, itu masih diperbolehkan. Hanya makruh digunakan. Apa tujuannya? Karena makruh digunakan karena dapat membahayakan. Bahkan bila mana air berada di dalam besi atau timah, kalau terkena matahari, maka zat-zat yang ada di besi tersebut bisa meresap ke dalam air. Kalau digunakan untuk membasuh muka, bisa jadi ada kerusakan kepada kulit. Itu yang dimaksud kenapa air musammas
bukan haram tapi makruh untuk digunakan karena dapat membahayakan. Bahkan bila mana air musyamas atau air yang berada di dalam logam, zat-zat kimianya keluar lalu ketelan, lalu membahayakan kesehatan yang memakainya, maka hukumnya bukan makruh lagi tapi haram. Itu ya. Dari pembahasan jadi jika digunakan pada selain anggota badan seperti mencuci pakaian atau mencuci piring, maka hukumnya tidak makruh karena sebab kemakruhannya adanya dengan membahayakan kulit badan. Itu kenapa air musyamas dimakruhkan, intinya bisa membahayakan badan, kulit yang ada di badan kita. Sekian dulu pembahasan pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.